Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, malam, ataupun sore kepada para penonton sekalian. Selamat hadir di podcast Kelamas yang ke-1, di mana kita di sini akan membahas soal efisiensi anggaran di dunia pendidikan. Nah, sebelum itu, kemarin kan sempat ramai sekali bagaimana reaksi dari para mahasiswa serta aliansi dari masyarakat sipil terhadap peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Di bulan Januari tahun 2025, Presiden mengeluarkan peraturan tentang efisiensi anggaran. Nah, apa itu efisiensi anggaran? Efisiensi anggaran merupakan pengelolaan terhadap sumber daya dari pemerintah itu sendiri untuk digunakan sebijak mungkin dan secepat mungkin. Nah, ini peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung program utama atau prioritas dari pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, program unggulan ini adalah MBG, makan siang gratis. Untuk terselenggaranya MBG ini secara maksimal, maka diperlukan dana. Nah, dana inilah yang menjadi kebutuhan untuk menjadi landasan untuk dikeluarkannya peraturan tentang efisiensi anggaran. Nah, karena di pemerintah itu ada beberapa sektor, mulai dari pendidikan, lalu juga ada sektor kesehatan. Nah, ini ada dana yang dipangkas untuk digunakan ke program kerja unggulan. Nah, karena kita sekarang akan ngomongin soal dampak dari efisiensi anggaran itu di dunia pendidikan, maka kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana sebelum efisiensi anggaran ini dan setelah efisiensi anggaran ini terhadap pendidikan kita. Nah, karena saya di sini menyoroti di lingkungan perkuliahan atau kampus, tentu efisiensi anggaran ini cukup terasa di kehidupan dari mahasiswa itu sendiri, mulai dari pengurangan adanya fasilitas kampus seperti lampu, AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Dan nggak cukup itu saja, untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa, sekarang karena dana ini cukup terbatas, sehingga dari mahasiswa itu sendiri perlu untuk memilah dan memilih mana kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan dana yang cukup dan mana yang sebaiknya kita pangkas. Nah, tapi dampak dari efisiensi ini tentu nggak cuman dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri, tapi juga oleh tenaga pengajar atau dosen. Nah, dosen ini berdampak apa sih? Nah, ternyata ketika melihat apa saja tuntutan dari mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Tagar Indonesia Gelap, para mahasiswa di situ menuntut untuk diberikannya tunjangan kinerja dari dosen itu sendiri. Nah, karena kebijakan efisiensi ini, tunjangan kinerja dosen belum bisa dapat diberikan secara penuh gitu. Dan apalagi untuk membayar atau memberikan kompensasi terhadap para tenaga pendidikan itu. Nah, itu merupakan dampak-dampak yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa dan juga pihak-pihak terkait di lingkungan kampus. Merupakan tentu harus kita akui dampak-dampak tersebut benar adanya terjadi. Tapi di sisi lain, efisiensi anggaran ini sebetulnya merupakan dua belah pisau, dapat berdampak positif dan juga sebaliknya. Ketika efisiensi anggaran ini bisa untuk dilakukan secara benar dan tepat, saya yakin untuk dampak-dampak nantinya yang ditentukan adalah dampak-dampak positif. Nah, di lain sisi, ketika efisiensi anggaran ini tidak disertai dengan pengelolaan yang tepat sasaran dan juga benar, maka yang muncul adalah dampak negatif. Nah, untuk itu apa sih sekarang yang perlu kita siapkan sebagai pihak-pihak yang berdampak terhadap efisiensi itu sendiri? Sebab efisiensi ini kan merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan ya, sebab
bisa menaikkan uang kuliah tunggal, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita siapkan sekarang adalah mempelajari berbagai macam skill dan juga terbuka terhadap dinamika dari Indonesia itu sendiri. Nah, pertama kita harus mandiri terlebih dahulu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan ijazah saja untuk nantinya terjun di dunia kerja. Kita juga harus mengasah soft skill dan juga hard skill seperti penulisan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang kita untuk memperoleh skill-skill yang dibutuhkan nantinya ketika lulus dan saat menjadi mahasiswa juga. Nah, di lain sisi kita juga harus terbuka untuk keadaan dan kondisi yang sedang terjadi. Kita nggak bisa untuk terus mengabaikan kondisi yang sekarang. Kemarin cukup ramai tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu dan lain sebagainya. Nah, menurut saya hal ini merupakan sebuah kepedulian terhadap mahasiswa dan juga masyarakat sipil terhadap negaranya. Tolong, maka di sini saya setuju dengan pendapat salah satu influencer yang mengatakan kalau protes-protes ataupun demonstrasi tolong jangan dilihat sebagai sebuah kebencian, sebagai sebuah cacian ataupun hal-hal negatif lainnya. Sebab hal ini sebetulnya merupakan kepedulian masyarakat terhadap kondisi negaranya gitu. Mereka menginginkan negara menjadi lebih baik lagi. Nah, maka dari itu saya juga menyoroti kemarin salah satu tuntutan dari aksi demonstrasi yang sedang terjadi adalah evaluasi makan siang bergizi gratis. Nah, mengapa kok ini perlu dievaluasi? Sebab makan siang bergizi gratis ini memerlukan dana yang cukup banyak. Sehingga ketika dana tersebut tidak atau kurang diperhatikan, yang ditakutkan nanti dana-dana ini kurang efektif, kurang tepat sasaran, sehingga seharusnya selalu ada evaluasi kembali gitu. Lalu terhadap efisiensi anggaran ini, semoga atau harapan saya semoga ketika kebijakan ini karena sudah disetujui, semoga kebijakan ini dapat memberikan dampak-dampak positif dan menyelesaikan problem-problem yang sebelumnya ada gitu. Kayak yang awalnya pencapaiannya adalah mengatasi stunting, lalu sekarang berfokus untuk memberikan makan siang kepada seluruh siswa dan siswi serta orang-orang yang memang membutuhkan atau sasaran dari produk ini tepat sesuai dengan sasaran awal gitu. Nah, intinya harapanku di sini semoga kebijakan ini dapat terus dipantau dan juga dievaluasi ulang. Ketika memang kurang tepat atau kurang sesuai, sebaiknya dilakukan revisi ataupun perbaikan. Nah, di lain sisi ketika memang ini sesuai, maka tinggal melanjutkan saja gitu. Terus pesan saya terakhir mungkin ya, saya berharap semoga pemerintahan ke depan memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap dunia pendidikan, sebab pendidikan inilah yang membentuk generasi-generasi berikutnya yang akan meregenerasi generasi-generasi sebelumnya dan meneruskan tongkat estafet perjuangan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.